yang harus digarisbawahi dengan besar ya, bahwa tidak ada pencabulan terhadap 3 santriwati. Jadi tidak ada pencabulan terhadap santriwati kepada 3 santriwati yang dianggap korban itu ya, yang diperiksa sebagai korban itu. Dan hakim sudah memutuskan bahwa memang tidak ada pencabulan. Yang berikutnya, tidak ada persetubuhan. Meskipun ada pernikahan sirri, tapi tidak sampai terjadi persetubuhan terhadap Ustadzah Anissa. Jadi sebenarnya heran juga kenapa sampai harus ada vonis 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya kenapa vonisnya sampai 8 tahun. Stigma itu harus segera dinetralisir. Berikanlah vonis yang seadil-adilnya terhadap Gus Fahim agar tidak ada lagi anggapan ini kriminalisasi ulama, ini bagian daripada skenario dari beberapa pihak yang ingin menjatuhkan Gus Fahim yang sebenarnya ini adalah masalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, vonis terhadap Kiai Fahim Mawardi, salah seorang pengasuh pondok pesantren di Jember, sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim beberapa hari yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa divonis 8 tahun dan denda 50 juta. Tentu hal ini bagi sebagian pihak dianggap terlalu berat, menciderai rasa keadilan. Tetapi sebelum kita tanggapi ya, kita bacakan dulu dari sumber media yang mainstream, yang kredibel lah ya. Detik.com. Kiai Fahim Mawardi terdakwa pencabulan di Jember divonis 8 tahun bui. Ini judulnya. Jember, pengasuh Ponpes Al Jalil 2 Jember, Muhammad Fahim Mawardi, terdakwa kasus pencabulan divonis 8 tahun penjara dan denda 50 juta. Hakim menilai terdakwa melanggar pasal 6 huruf C, junto pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Menyatakan terdakwa Muhammad Fahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang dengan penyesatan, menggerakkan orang itu, korban, untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh tenaga pendidik sebagaimana dalam dakwaan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Alfonsus Nahak, saat menyampaikan putusan Rabu 16 Agustus 2023. Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda 50 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti kurungan 3 bulan, imbuh hakim. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut pidana penjara 10 tahun. Korban dari perbuatan Fahim ini adalah salah satu ustadzah Ponpes Al Jalil 2 yang pernah dinikahi secara siri dan tanpa dihadiri orang tua korban. Pencabulan tersebut diketahui terjadi di ruang studio yang ada di dalam Ponpes, tapi tanpa dihadiri oleh wali ataupun orang tua saksi, kata Alfonsus. Pernikahan itu terungkap dari foto-foto yang ada di dalam ponsel milik Fahim, di mana ponsel itu menjadi barang bukti dalam persidangan. Namun pernikahan itu kemudian diakhiri dengan perceraian. Terkait perceraian itu juga disampaikan korban dalam persidangan. Kendati telah bercerai, namun korban masih mengajar di Ponpes Al Jalil 2 hingga pada suatu saat Fahim terpergok bersama korban berada di dalam studio Ponpes Al Jalil 2. Sedangkan mengenai dakwaan JPU bahwa Fahim melakukan pencabulan terhadap santriwati, menurut Majelis Hakim tidak terbukti. Sentuhan fisik Fahim terhadap 3 santriwati dinilai hakim hanya karena faktor kedekatan. Dalam persidangan mengaku dicium keningnya oleh terdakwa saat usai wisuda sekitar tahun 2022. Tapi tidak sampai terjadi persetubuhan, kata Alfonsus. Menanggapi vonis hakim, Fahim mengaku akan melakukan upaya banding.
Dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan olehnya terhadap Ustadzah adalah sah. Sudah saya dengarkan dengan seksama dan poin-poin yang saya catat. Ada pernikahan saya dengan Ustadzah. Itu yang dijelaskan oleh majelis hakim sesuai dengan mazhab Hanafi. Padahal sebenarnya sesuai mazhab Syafi'i dan uraiannya sudah jelas. Serta dasarnya juga sudah jelas, kata Fahim. Ustadzah ini dimasukkan dalam kategori pencabulan. Padahal beliau sudah mengaku di persidangan dan di hadapan majelis hakim atas dasar kemauan sendiri dan juga cinta. Disampaikan juga sampai detik ini punya rasa cinta terhadap saya. Jadi tidak ada unsur pencabulan. Secara tersurat dan bermaterai tidak ada pencabulan terhadap dirinya yang disertakan terhadap majelis hakim sebagai alat bukti imbuhnya. Kami menghormati semua keputusan yang ada, tapi kami juga akan melakukan hak-hak kami. Ini berita yang sudah sama kita ketahui ya, sudah beredar di berbagai berita, baik di televisi maupun di berita online, bisa dengan mudah kita simak. Nah, sahabat Mezeng Pasuruan, jadi berdasarkan berita tersebut, juga fakta-fakta yang ada di dalam persidangan itu sendiri, juga di dalam channel Lutfi Info ada pernyataan dari pengacara dari Gus Fahim tentang bagaimana proses persidangannya sampai jatuh vonis. Kemudian juga Babe Aldo bahkan sudah mewawancarai ya 3 yang dianggap korban, 3 santriwati, bahkan juga Ustadzah Anissa yang dinikahi Siri tadi itu juga semuanya sudah gamblang, bisa dengan mudah kita lihat bahwa kita coba menganalisis ya. Pertama, dari fakta-fakta yang ada tadi, yang sudah divonis tadi itu, keputusan hakim sudah dibacakan. Pertama, yang harus digarisbawahi dengan besar ya, bahwa tidak ada pencabulan terhadap 3 santriwati. Jadi tidak ada pencabulan terhadap santriwati kepada 3 santriwati yang dianggap korban itu ya, yang diperiksa sebagai korban itu. Dan hakim sudah memutuskan bahwa memang tidak ada pencabulan. Bahwa sempat ada mencium kening ketika setelah wisuda, itu oleh majelis hakim tidak dianggap pencabulan ya. Nah, itu fik ya. Kemudian fakta yang kedua adalah terjadi pernikahan. Meskipun di dalam penyidikan itu Gus Fahim menyatakan pernikahan itu secara mazhab Dawud Az-Zahiri, tanpa wali, tanpa saksi ya. Kemudian dirubah oleh beliau, dibenarkan di dalam persidangan bahwa yang benar adalah ada walinya. Pernikahan ada di Banyuwangi ya. Ada di Banyuwangi, ada walinya, wali muhakkam ya, meskipun bukan orang tuanya dari Ustadzah Anissa tersebut. Tapi ada pernikahan wali muhakkam ya, secara sirri. Yang Gus Fahim tentu punya dasar untuk melakukan itu. Kajian fikihnya menurut Gus Fahim ada dasarnya, meskipun oleh hakim dianggap katakanlah tidak sah. Oke, anggap tidak salah sudah, begitulah ya. Tapi ada pernikahan itu. Tetapi pernikahan itu karena tidak ada orang tua, tidak dihadiri orang tua dari atau wali dari Ustadzah Anissa, kemudian tidak ada persetujuan dari istri yang sah, tidak ada penetapan dari hakim dan sebagainya. Mungkin ini oleh hakim dianggap pernikahan itu tidak sah, sehingga ada kalimat penyesatan tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah Ustadz Fahim, Gus Fahim ini dengan Ustadzah Anissa ini suka sama suka. Bahkan tadi disampaikan dalam berita tadi ya, di dalam persidangan menyampaikan atas dasar cinta. Bahkan sampai saat ini meskipun sudah bercerai, masih ada rasa cinta kepada Gus Fahim. Jadi tidak ada paksaan, suka sama suka. Jadi pernikahan itu suka sama suka, tidak ada paksaan, sama-sama cinta. Kemudian meskipun oleh majelis hakim katakanlah dianggap tidak sah, yang berikutnya tidak ada persetubuhan ya,
tidak ada persetubuhan. Meskipun ada pernikahan siri, tapi tidak sampai terjadi persetubuhan terhadap Ustazah Anisa. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, di samping tidak ada persetubuhan, fakta yang juga harus kita garis bawahi secara besar ya, bahwa Ustazah Anisa ini usianya sudah 20 tahun. Ya, itu bisa dilihat ya nanti di dalam video wawancara antara Babi Aldo dengan Ustazah Anisa ya. Itu kalau kita merujuk kepada undang-undang pernikahan, usia 20 tahun bagi seseorang itu sudah masuk kategori dewasa, sudah bukan di bawah umur. Ya, kalau kita melihat ke undang-undang pernikahan itu laki-laki kalau tidak salah itu 19 tahun. Adapun untuk perempuan dianggap dewasa itu 16 tahun. Atau sudah menikah itu dianggap dewasa. Usia 16 tahun atau sudah menikah itu dianggap dewasa. Lah ini usianya sudah 20 tahun. Sehingga tidak ada kalau dianggap itu melecehkan, misalkan melecehkan di bawah umur, kemudian pencabulan di bawah umur, ini sudah dewasa dan suka sama suka dan tidak ada persetubuhan, ada pernikahan tapi siri. Nah inilah yang akhirnya membuat sebagian pihak menganggap ini hukumannya, vonisnya terlalu berat, terlalu kejam. Ya, mestinya Gus Fahim kalau dianggap itu pernikahan tidak sah, ya sudah, anggap saja pernikahannya tidak sah. Ya sudah, berarti dia melanggar undang-undang pernikahan. Atau anggap itu perselingkuhan karena tidak ada persetujuan dari istri yang sah, istri pertamanya. Tapi bahwa di beberapa berita online itu masih banyak yang mengatakan pencabulan. Ini jelas tidak ada pencabulan, terjadi pernikahan secara siri, suka sama suka, sudah dewasa, ada rasa cinta. Jadi sebenarnya juga heran juga kenapa sampai harus ada vonis 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya ya, tanda tanya kenapa vonisnya sampai 8 tahun dan ada upaya banding tentunya. Ada upaya banding dan masih ada upaya kasasi untuk berikutnya. Kita berharap di vonis di tingkat banding dan vonis di tingkat kasasi bisa ada putusan yang jauh lebih mencerminkan rasa keadilan ya bagi Gus Fahim dan bagi rasa keadilan yang dianggap mencederai ya, rasa keadilan seberat itu pernikahan siri kemudian divonis sampai 8 tahun ya. Nah inilah sahabat Amazing Pasuruan sebagai tambahan dari beberapa informasi yang beredar agar lebih berimbang, karena di hampir berita online yang ada itu kalimat-kalimat pencabulan itu terhadap santriwati, cabuli santriwati itu masih ada. Nah ini yang perlu kita luruskan, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding bagi informasi yang beredar di tengah-tengah umat, sehingga kita tidak menghukumi yang melebihi dari apa yang terjadi sebenarnya. Baik, mungkin itu tanggapan kami. Sekali lagi kita berharap di banding nanti ada putusan vonis yang lebih adil, sehingga ke depan tidak ada lagi stigma kriminalisasi terhadap ulama. Karena bagaimanapun juga kita tahu sosok Gus Fahim ini adalah sosok yang kritis kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, termasuk terhadap pemerintah, pada penguasa, terhadap berbagai macam penyimpangan akidah dan penyesatan-penyesatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada kaitan dengan itu ya. Makanya stigma itu harus segera dinetralisir. Berikanlah vonis yang seadil-adilnya terhadap Gus Fahim agar tidak ada lagi anggapan ini kriminalisasi ulama, ini bagian daripada skenario dari beberapa pihak yang ingin menjatuhkan Gus Fahim yang sebenarnya ini adalah masalah keluarga. Itulah kira-kira yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wa akhiron, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.